tiba-tiba ada yang narik tisu toilet. Ini pintunya begini. Iya. Anjir kosong. Loncat nih, brek terus langsung hilang gitu. Anjing ngegonggong, itu jalan dari belakang ke depan, belakang ke depan. Gue berdiri, truk, rambut gue ketarik. Gila sih, dia tuh suka nyerupain orang-orang di rumah. Lah, kok kardus melayang? Nah, iga kuning terus jarang. Ini tadi ngaca sambil nyisir bukannya Mel? Enggak. Kak Melati. Bang Ben. Oke, terima kasih kepada Kakak Melati nih udah sama-sama. menyempatkan hadir untuk menjadi narasumber di acara chemistry pada malam hari ini. Yap. Jadi begini Kak Mel. Gimana tuh? Di sini gua sama tim gua punya konsep. Kenapa ini dinamakan chemistry? Jadi kita ngajak narasumber untuk ngecamp sambil bahas atau cerita misteri. Gitu. Jadi tujuannya biar kita merinding bareng-bareng. Nah, kenapa ini nama chemistry? Ngecamp sambil cerita misteri. Oh, gitu. ngecamp, jadi ngecamp sambil cerita misteri. Betul. Oh, iya. Jadi kalau misalkan Kak Mel punya pengalaman mistis, pengalaman misteri, kejadian, melihat atau apapun itu, di-sharing aja ke saya pribadi, ke Kagak Pugu Channel. Nanti biar kita ngerasain sendiri nih sensasinya. Biasanya kalau misalkan kita ngomongin hal-hal yang berbau misteri, mistis segala macam itu biasa kita kayak ngerasain tuh, entah mereka hadir gitu, betul ya. Sesuatu kayak terpanggil betul, gitu ya. Jadi kayak relate gitu Kamel. Jadi kita nanti dah Kamel rasain sendiri gimana sensasinya. Terus buat teman-teman jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Dan jangan lupa hidupin notifikasi lonceng ya agar saat kita upload tuh sampai ke kalian. Nah, bisa langsung aja Kamel dimulai ceritanya di mana, terus ngalamin apa aja, kita sharing aja, ngobrol. Dari mana ya? Cerita aja langsung. Kayak misalkan Kamel ngeliat apa. Kalau ngeliat sih gak pernah ya. Maksudnya kalau bener-bener ngeliat itu jujur aja emang belum pernah bener-bener ngeliat. Tapi kalau kayak cuma denger, betul. Terus ngerasain ada sesuatu, itu sering sih, nggak sering sih tapi ya pernah lah ya. Pernah lah gitu. Boleh tuh Kak di share ke kita pengalamannya. Saya beli ngopi aja. Iya, biar siap. Itu udah saya. Terima kasih nih, sumpah nih. Parah. Karena kita narasumber cewek itu baru hitung jari Kamel. Yang pertama Kak Gigi, terus Kak Puput, sama yang ketiga berarti Kak Melati. Ya. Masih dikit ya berarti ya. Tapi saya lihat sih subscriber follower IG Kak Mel banyak sih, maksudnya harusnya sih naik. Ya enggak, ya, guys? Semoga aja ya guys. Aja ya. Follow. Ada di sini nih. Di mana? Sebutin. Ada @melnh double L. Melnh. Siap. Oke. Ya, lanjut pengalamannya gimana? Share aja Om. Dari mana ya? Dari yang baru-baru ini aja deh. Siap. Belum lama kan gue pernah kerja tuh di salah satu PT, tapi di lokasinya di mall. Daerah Kuningan. Daerah Kuningan Jakarta Daerah Kuningan. Gue lagi shift 2. Jadi shift kebagian malam dong. Saat itu sekitar jam segini deh, jam 9 atau setengah 10 gitu. Kan balik jam 10 kan. Nah, setengah 10 kan belum balik tuh. Gue ke toilet ceritanya. Udah sepi dong. Udah ada berapa orang tuh di barengan Kamil tuh, sip-sipannya berapa orang? Banyak, cuma kan tempatnya beda-beda. Nah, kebetulan tempat aku nih cuma ada 2 orang. Dan yang satu lagi jaga nih, lagi standby. Aku ke toilet dong, sendiri dong. Toiletnya ada di basement. Jauh dong? Iya, jauh. Tahu dong gimana basement udah jam malam, orang udah pada pulang, udah sepi ya, udah gelap. Kendaraan udah nggak ada. Iya, kendaraan udah nggak ada, sama sekali nggak ada, sumpah. Anjir, kita film zombie anjir. Cuma ada kayak 1, 2 udah hitung jari lah gitu. Terus ke toilet lah aku nih, biasa aja nih ke toilet nih biasa. Pas lagi di dalam toilet,
kok kayak ada yang masuk. Jadi kan toilet tuh ada dua, ada dua. Jadi kan masuk terus toilet ada dua. Aku bagian pinggir, jadi yang pojok kosong nih. Nah di depan toilet pojok itu ada tempat sampah, ada tempat tisu. Tiba-tiba ada yang narik tisu toilet. Harusnya kan. Tapi posisinya di luar kan? Maksudnya toiletnya di luar. Tisunya di luar. Tisunya di luar. Cuman kedengeran. Kan kalau ada yang narik tisu kedengeran dong. Besi. Dedak. Ya kan kayak itu kan. Ada bunyi suara muternya. Sedangkan gue nggak denger tuh yang adanya orang buka pintu. Jalan kaki Kalau nggak buka pintu yang mau masuk toilet wanitanya kan ada pintu dulu dong. Kedengeran dong kalau pintu kebuka cekrek gitu kan. Gue nggak kedengeran suara itu. Kok tiba-tiba ada yang narik tisu gitu kan. Gue kayak kok tiba-tiba ada yang narik tisu, kata gue gitu ya. Ya udah gue masih tenang tuh, walaupun ya deg-degan sih. Masih memberanikan diri lah. Iya. Masih memberanikan diri di situ gue tuh. Terus. Beda tuh. Terus tahu ada yang nendang tempat sampah. Terus pintu samping tahu-tahu brak gitu. Ngegabruk brak aja. Gue udah makin panik dong, kata gue ini apa nih gitu kan. Kebetulan kan kalau toilet itu kan lantainya bening banget tuh. Kalau ada orang jalan kelihatan dong. Bayangannya kayak kaki. Pantulan dari orang itu sendiri. Ya, kakinya pun kelihatan dong. Kan tisu di mall-mall gimana sih, kan nggak nyampe rapet banget ke bawah. Itu saat gue sempet gini dong ke Ubin. Ngelihat perasaan nggak ada bayangan, kata gue gitu. Kok ini siapa, kata. Anjir merinding. Nah terus tapi ada kemungkinan nggak kalau misalkan gini sebelum Kak Mel masuk itu ada kemungkinan ada orang nggak di dalam? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Itu kosong, bener-bener kosong. Di luar sepi, orang udah pada pulang. Gue tinggal nunggu jam pulang doang gitu. Ya emang pengen ke toilet gitu kan. Ya gue santuy aja gitu kan. Pas udah selesai nih gue buru-buru dong di situ, udah panik gitu kan. Buru-buru gue buka pintu, gue lihat toilet pojok itu ketutup. Gue kepo, maksudnya penasaran tapi takut gitu. Ada orang kan di dalam? Iya, gue giniin pintu, gue gini nih, ini pintu nih, gue gini. Iya. Anjir kosong. Gak ada orang? Gak ada, ya Allah, kata gue. Langsung kabur dong? Iya dong. Gue langsung lari dong keluar sepi. Pas gini, pas ketika kami memberanikan diri ngelongok ke pintu toilet, itu berarti memang posisinya ada yang berubah nggak? Kayak misalkan tempat sampah yang tadinya rapi jadi kegeser atau gimana? Iya, tempat sampahnya tadinya rapi, bentuknya jadi miring. Iya, kayak bekas ketendang gimana sih? Nah tisu kan tadinya bekas gue tarik tuh pendek dong, jadi panjang karena memang ada suara tarikan tisu. Berarti maksudnya anjing berinding gue. Berarti maksudnya ini tisunya bener-bener ketarik dong, bukan yang goyang doang. Iya, bener-bener ketarik, orang ada suaranya kok. Di situ gue panik, kata gue. Tapi tisunya berbentuk basah nggak? Maksudnya enggak kan kalau misalkan tangan kita basah, narik tisu kan kayak jeplakan. Nah, itu enggak ada. Kering. Bener-bener kering. Kenalan kali. Ya, nggak gitu ceritanya, Bos. Terus habis itu balik lagi dong. Cerita. Panik, diem dulu. Diem dulu. Langsung cerita. Nggak mau lah gitu. Masih panik soalnya kan balik lewat situ lagi. Karena basement kan, balik lewat basementnya lagi kan. Pas sudah balik baru cerita sama temen gitu kan. Temen gue juga, emang di situ mah emang suka ada yang jahilin. Gitu. Jadi bukan Kak Mel aja yang pernah ngalamin. Iya, itu emang di situ mah sepi, emang suka ada yang jahilin. Lagi berani banget jam segitu ke toilet gitu. Ini gimana ya? Iya. Ditahan susah, nggak nyaman. Nah, dari temen Kak Mel sendiri tuh, maksudnya ada yang sempet ngelihat sosokah atau cuma sekedar kayak yang Kak Mel rasain, cuman jahil aja, apa sosok enggak sosok? Enggak sih, cuma jahil doang. Ya mungkin itu kalau menurut gue pribadi sih kayak mereka menunjukkan eksistensi bahwa mereka ada, paling itu aja sih. Iya sih. Yang sampai enggak nunjukin, sampai enggak memberikan efek kayak kan ada nih beberapa kasus kayak misalkan dia ketemu atau bentrokan energi itu kadang-kadang badannya pada pegel, sakit. Iya, betul. Tapi Kamil nggak merasakan apa-apa? Nggak sih. Alhamdulillahnya nggak. Alhamdulillah ya? Sih. Alhamdulillah sehat-sehat aja. Alhamdulillah. Nah terus pas kejadian itu
kayak ada notice nggak sih? Anjir gue mau ke toilet tapi ntar ketemu dia lagi. Apa Ya. apa biasa aja? Apa udah biasa aja? Abis dari situ gue nggak berani jam segitu tuh ke toilet. Nggak berani. Nggak berani, beneran. Mendingan ke toiletnya pas nanti bareng sama teman pas udah jam pulang. Pas udah jam pulang, Ya. seenggaknya berdua. Iya betul, seenggaknya nggak sendirian. Anjir, iya sih. Dari Maksudnya situ. namanya mall basement gede, Iya betul. kosong. Udah gelap, lampu tuh udah banyak yang dimatiin Karena memang kan ya SOP-nya seperti itu. iya udah sepi gitu kan. Kamil sorry ya nih saya sambil ngerokok. Ya, nih. sambil Biasanya nggak kalau apa-apa, misalkan lanjut. Kita ngobrol enak sambil ngerokok. Iya nggak apa-apa. Gue minum apa ya? Silakan. Nah terus selain di tempat kerja Kamil, Di rumah. di rumah Ya. sendiri, rumah sendiri maksudnya? Rumah sendiri. Anjir gimana tuh ceritanya gimana? Kalau di rumah sendiri mah sering sih Dalam bentuk apa nih? dalam bentuk suara. Suara, terus? Mohon maaf nih, tipis gitu dianya. Jadi kalau kata bokap, kan bokap gue kan emang orang bisa ya. Gitu. Praktisi lah. Jadi gue lagi tidur. Di kamar? Iya di kamar. Jam 2 malam itu ibu gue lagi keluar kamar gitu kan. Kata gue kok tahu-tahu gue lagi tidur nih, kok basah-basah gitu kan, kayak Sampai ke dalam, maksudnya tembus ke dalam? tembus gerujuk gitu. Air tuh kayak deras banyak sih enggak ya, cuma kayak ngocor gitu, kayak bocor gimana sih. Tapi memang posisi nggak hujan? Nggak hujan, itu musim panas guys, mohon maaf nih. Nah terus itu musim panas, kejadiannya musim panas, terus lagi nggak hujan, musim panas dia lagi kemarau. Nggak mungkin dong tiba-tiba atap gue tuh ada genangan air terus bocor, nggak mungkin, nggak masuk akal dong. Atau kucing pipis sampai segitu, nggak mungkin dong. Pipisnya Iya. kalau kucing kencing cek gitu doang, nggak banyak. Anjir. Ya makanya yang tau kayak bocor gitu genteng gue kan. Ya spontan gue manggil ibu gue dong gitu, bu bocor gitu. Nah ibu gue panik dong, bingung kan gak hujan, musim panas kok bocor gitu kan. Terus dilihat deh pokoknya ini bau apa enggak, ternyata nggak bau, nggak kenapa-napa. Tapi maksudnya bentuk airnya, warna atau segala macam biasa aja, bening kayak maksudnya airnya biasa aja biasa aja kayak air, ya udah air biasa aja. Cuma ya gitu kan, habis kayak gitu ya udah suasananya makin hening. Maksudnya setelah dia kencing biasanya ada kejadian apa? Entah Ya dia itu tawa, ada yang apa dia ada tawa, nggak ketawa, di genteng langsung ada yang kayak loncat bruk. kayak jalan gitu ya? Enggak, loncat Oh. bruk, gitu. Terus langsung pergi gitu. Kayak dia loncat nih, bruk terus langsung hilang gitu. Merinding nih, maksud. Itu pas ditanya ke bokap katanya itu mah Miska. Miski. Iya Miska. Itu Miska itu dia pipis. Ya. Maksudnya ada sebabnya nggak sih? Maksudnya dalam artian tiba-tiba tahu dia kencing apa gimana? Iya nggak tahu sih, gue nggak ngerti sih sebabnya apa. Kalau teman gue pribadi sama pernah kayak gitu kejadian. Jadi waktu itu kita kecil, dulu di kampung gue pribadi itu masih sering ngaji. Ngaji itu kalau ke rumah Pak Ustadz, dan jaraknya tuh memang agak lumayan jauh. Nah teman gue dia jalan di bawah pohon itu tuh sama Kak Mel bilang, ngericik kan? ke pundak dia dong. Gila. Ke pundak dia dan abis Gila itu sih. dia anjing merinding. Dia tawa dong abis kayak gitu, anjir. Gila itu sih, untung itu nggak sampai ketawa gue. Dia tawa dan posisinya memang di bawah pohon boni, gue ingat banget. Oh di bawah iya pohon boni. sih emang. Dia, Pohon boni, pohon duku, pohon boni, pohon duku gitu pokoknya. dia suka pohon yang Anjir. gitu. Tawa nih, bangsat. Itu parah sih tuh, sampai ketawa gitu mah. Anjing. Kalau gue sih kena bagian sini sih, bagian tangan doang. Dan tapi dibilang kencing tapi gak bau ya? Nggak bau. Cuma kayak air biasa ya? Iya, gue nggak ngerti dah. Itu dia kenapa? Kebelet mungkin. Iya, nyari toilet gak ketemu ya? Sompral gue. Terus habis itu entah apa yang dilakukan oleh bokap Kak Mel, entah misalkan kayak ngusir kah, bebacaan kah atau segala macam, atau cuman ya udah biasa aja. Biasa aja sih. Biasa dia. aja. Biasa aja. Luar biasa. Biasa aja sih dia mah. Emang udah apa ya? Udah biasa kali ya. Udah biasa dari kecil, terus juga emang udah turunan juga. Jadi ya udah
apa ya, bukan hal yang tabu lagi gitu. Tapi jujur gue ngeliat emang belum pernah sih. Tapi kalau buat ngerasa kayak gitu ya emang merinding juga. Iyalah anjir, gak ada hujan, gak ada apa segala macam, air ngericik anjir. Logikanya dari mana? Makanya. Gitu. Jujur emang kalau di rumah gue tuh rada mistis juga sih. Rumah yang di mana nih? Di Beji. Oh, yang di Beji. Daerah Beji. Ya soalnya kan kata pacar Mbak Mil kan, Adam, itu kan teman saya juga, teman nge-gym. Anjay. Guys, dulu gua sempet nge-gym. Dia pernah nge-gym guys, gila gak tuh. Nah katanya Kamil punya saudara di daerah mana? Mana tuh? Yang dekat kuburan apa tuh namanya? Oh, Sempu Indah. Sempu Indah. Iya. Nah katanya tuh di situ lumayan serem juga, Kamil. Itu lumayan creepy sih rumahnya. Jadi rumah gue tuh bukan rumah gue sih, rumah itu jatuhnya rumah engkong gitu, rumah engkong gue. Terus dia tuh rumah ini tanahnya dia nih dipagerin pakai apa sih? Tembok. Iya, tembok. Nah, terus setengahnya itu dibikin rumah, setengahnya belakangnya itu bikin kebun. Iya, tanah kosong kebun, kolam ikan yang kayak gitu-gitu deh gitu. Sampingnya temboknya itu kuburan langsung. Kuburan keluarga sih, tapi bener-bener kuburan. Di situ kuburan. Banyak gak kuburan itu? Lumayan. Sekeliling belakangnya itu deh pokoknya. Oh, pokoknya pembatasan antara kuburan sama rumah itu tembok itu aja. Ya. Betul. Nah, itu ada kejadian apa tuh di situ? Pernah ada kejadian kah atau gimana? Kalau kejadian mah sering. Itu bibi Mel kan bisa ya namanya keturunan ya. Adiknya dari ayah tuh bisa ngeliat gitu. Bisa ngeliat yang kayak gitu. Jadi dia malam-malam posisi di belakang itu suka tempat naro mesin cuci. Dia malam-malam nyuci karena emang baju anaknya kan masih kecil ya, sering gonta-ganti baju dong gitu kan, takut kehabisan baju, jadi udah dimaksain malam-malam nyuci. Nah, berarti memang kamar mandinya di luar, apa tempat nyuci aja? Tempat mesin cuci doang. Iya, di luar mesin cuci doang. Kamar mandinya mah di dalam. Nah, mesin cuci doang. Dia nyuci mesin cuci biasa, jemur. Ya, jadi jam 11:30 dia nyuci, terus tahu-tahu ada saya di situ, Melati ada di situ. Terus jadi tahu-tahu ada anjing ngegonggong. Itu jalan dari belakang ke depan gitu. Dari depan ke belakang rumah gitu, ngegonggong. Dan itu kata bibi saya tuh, ada yang ketawa gitu. Ada yang ketawa? Iya, ada yang ketawa terbang lagi gitu. Jadi dia mungkin nggak tahu ya. Jadi mungkin dia si anjing ini ngejar-ngejar si miskanya itu. Iya. Emang kalau misalkan hewan sih sebenarnya notice dia, maksudnya entah betul. Dia ngeluarin suara, entah dia jadi bising segala macam. Biasanya mereka sih emang entah ngelihat, entah merasakan juga. Dan memang ya betul. Kayak diajak main sih biasanya. Iya betul. Karena kan kalau hewan dia suka si miska ini nih. Mungkin dia suka ngajak main gitu. Dia nggak kelihatan. Iya. Anjingnya mah bolak-balik aja. Iya, makanya. Nah, terus kalau yang di Beji ada kejadian lagi nggak? Kalau yang di Beji sih sering. Kan gue emang dari kecil di situ kan. Dari kecil situ. Jadi emang dari kecil itu aja yang kejadian gue dikencingin kuntilanak itu tuh gue masih kecil, masih SD. Terus pas SMP gue pernah diketawain. Di mana terus di depan di rumah? Kamar di kamar gue sendiri. Maksudnya tawanya itu dari luar atau dari dalam kamar? Dari luar. Karena memang banyak pohon kali enggak? Di belakangnya banyak pohon. Di samping rumah gue tuh sekarang sudah kurus. Dulu waktu belum kurus tuh kosong, lembab gitu, nggak ditaruhin lampu. Dan itu jalannya bisa nyambung ke belakang yang banyak pohon, kayak kebun lah, belakang rumah gue tuh kan kebun gitu, bisa nyambung ke situ. Itu kesenangan dia bisa nih. Iya makanya. lembab, emang lembab, kotor. Kalau sekarang sih udah diurus, udah mendingan lah, nggak kayak dulu. Itu posisinya gue lagi belajar waktu MTS. Belajar gue tuh gila kata. Sekali. Gue belajar. Dulu rambut gue panjang kan, rambut panjang, namanya di kamar ya, gitu. Gue panjang, gue gerai aja biasa itu kan. Kayak dia bisa. Iya, gue gerai, gue ke samping gitu kan. Gue belajar gini gitu. Tahu-tahu pertama ada suara
Burung hantu bukan? Mohon maaf nih, bukan ketawa tapi nangis. Oh, nangis. Pertama gue cuma dengar merinding gue bang. gitu doang. Nah. Gue gini doang. Gue belajar lagi dong, gue nulis lagi. Oh, baca. Pertama nggak panjang, cuman gitu doang. Ya, gitu doang cuma gitu. Berapaan ya? Gue gitu doang. Bodo matah gitu kan. Biasa tuh nulis, baca-baca segala macem. Makin kenceng kata gue. Terus? Ya gitu, gue mulai anjir, gue merinding sumpah. Gue kalau ceritain itu gue merinding lagi beneran. Gitu. Terus kok gue makin kenceng gitu ya. Gue masih berusaha buat ini positif berani-berani. Iya, gue masih berani-beraniin. Ya udahlah, apa kek nggak tahu gitu. Nah, kadang-kadang kucing tuh emang ngeselin tuh. Kucing juga bisa kayak orang nangis juga, suara kucing. Iya. Ada pikiran positif mungkin kucing kali itu atau gimana enggak? Apa masih terus berlanjut tuh? Masih berlanjut. Suaranya. Itu gue cuma mikir, ya udahlah, apaan ki, gue nggak peduli gitu kan. Nggak mungkin kucing, mungkin apa, mungkin suara dari tetangga ya kan. Terus lama-lama makin kenceng dan makin panjang. Gitu. Gue langsung di situ saat itu juga rambut gue panjang ya kan, keinjek rambut gue saat itu juga. Anjing, rambut tuh sampai kaki. Kan gue gini dong. Gue belajar. Oh, belajarnya duduk begini. Ya, gue gini dong. Pas gue berdiri, rambut gue ketarik. Gila sih, parah itu, langsung lari keluar, panik sepanik-paniknya. Suara apaan kata gue itu, suara tapi posisi gitu. Orang rumah ada di rumah kan? Ada, cuma ruang tengah jauh dari kamar gue gitu. Kan ruang TV gue kan, jadi ini kamar gue nih. Terus ini ada ruang keluarga lah, anggaplah gitu. TV-nya ada di ruang tamu. Nah, pada ngumpulnya di situ, pada nonton TV. Nggak kedengeran dong ke dalam. Pintu gue tutup. Jadi nggak kedengeran apa-apa. Terus gue mikir, apa suara tetangga? Gue pikir lagi, tetangga gue nggak ada yang punya bayi gitu. Nggak ada suara, maksudnya nggak bakal kedengeran sedeket dan sekenceng itu gitu kan. Dari situ gue langsung kayak, udah gue nggak mau masuk kamar dulu. Nangisnya deket kan ya, maksudnya? Katanya kan kalau deket itu jauh. Kalau jauh itu deket, berarti dia awalnya dia deket, lama-lama dia ngejauh dong. Kan biasa kalau yang tadi kami bilang kan, kalau misalkan dia suaranya kenceng, dia tuh jauh. Kalau dia suaranya pelan tuh dekat. Mungkin awalnya dia deket, makanya gue di sini merinding banget. Gue langsung mikir, itu juga gue tahu teori itu pas udah udah lumayan lama dari kejadian itu. Terus habis itu gue masih kepikiran, nanti tadinya dia deket terus dia ngejauh ya gitu. Gila. Mungkin juga karena rambutnya tergerai kali ini kayak gue. Iya sih, bisa jadi ya. Bisa jadi kayak gitu sih. Temen nih. Temen nggak gitu juga sih. Nah, terus pas habis saat itu nggak berani ke kamar dulu? Tunggu bareng-bareng lah. Tunggu ibu gue mau ke kamar, tunggu kayak gitu deh sampai hilang rasa takutnya. Anjir, di rumah sering, padahal rumah sendiri. Saya emang bakal rumah gue tuh kebun, terus tadinya ada pohon rambutan gede banget. Ada pohon rambutan, terus pohon banyak pohon-pohon gede deh tadinya di belakang rumah, cuma sekarang udah pada ditebangin, tinggal pohon-pohon pisang kayak gitu. Iya, banyak banget pohon pisang belakang rumah gue tuh. Gelap banget emang. Terus kalau misalkan dari ini kan tadi pengalaman Kak Mil ya? Iya. Nah, adakah dari keluarga kayak misalkan ibu, bokap, adik, abang mungkin yang merasakan hal yang sama atau bahkan ngeliat gitu? Banyak sih kalau itu mah. Sekeluarga udah pada tahu, udah di situ ada. Memang ada. Di kamar gue tuh ada. Terus di gudang rumah gue tuh ada. Itu kalau katanya sih genderuwo. Kalau kata yang bisa lihatnya, kata bokap gue juga. Kalau di kamar itu ya miskin kayak gitu, mungkin apa sih lebih tepatnya kayak cewek Cina sih. Katanya sih Cina cantik. Dia tuh suka nyerupain orang-orang di rumah. Pernah ada kejadian? Pernah, kakek. Kong gue masih ada kan di rumah tuh, kan gue tinggal bareng sama kong gue juga kan. Kong gue masih ada tuh. Jadi
posisi gue lagi main. Nah, di ruang keluarga tuh ada kaca. Gue tuh suka ngaca di situ sambil nyisir. Sambil nyisir. Iya, gue suka ngaca di situ sambil nyisir. Posisi gue lagi main. Nah, terus engkong pas gue balik main, engkong gue langsung gini. Mel dari mana? Gitu. Mel dari mana? Mel habis main gitu. Bukannya tadi di rumah. Apaan orang dari habis maghrib main gitu kan. Tadi yang ngaca bukannya Mel, ngaca. Kapan ngacanya? Gitu. Kapan ngacanya? Iya tadi ngaca sambil nyisir bukannya Mel. Enggak, orang saya tadi di luar. Terus gue langsung terus siapa yang ngaca? Siapa yang ngaca? Ngaca ini rambut panjang. Iya. Rambut gue emang dari dulu nggak pernah pendek gitu kan, panjang terus, makanya kan serem ya. Makanya pas sekarang ini gue disuruh potong rambut mulu sama emak gue. Takut gitu kali. Iya. Seru banget ya. Tapi dari segi kan tadi kami bilang ada beberapa sosok memang di titik rumah Kamel. Ada. Nah, mereka itu ada yang sampai ganggu parah banget gak sih, entah sakit atau segala macem, atau cuman kayak eksistensinya kayak suara menyerupai orang doang, apa gimana tuh? Paling cuma ya gitu aktivitasnya mereka aja, cuma suara, terus kadang menyerupai orang di rumah, itu juga jarang-jarang sih menyerupainya gitu, lebih seringnya suara. Atau gerakin benda. Gerakin benda aja. Pernah gerakin benda tuh pernah. Apa tuh yang digerakin? Apa namanya, kardus yang udah dilipet gitu. Jadi kan gue lagi di ruang tamu bertiga. Nenek gue, emak gue sama gue nih lagi cerita aja sambil ngemil gitu. Tapi emang udah jam 11:30 malam, memang orang-orang rumah gue tidur pada malam-malam banget ya. Tapi emang benar tidur pada malam-malam banget. Jadi pas 11:30 kayak gitu gue lagi makan, lagi ngemil biasa. Tahu-tahu itu kardus emang suka ngelipetin kardus kan. Emang kan rumah gue warung nih. Jadi kalau ada kardus ya dilipet biar rapi kan. Biar rapi, biar ringkes. Iya betul. Nah posisi ada jalur yang mau ke dapur gitu kan. Di situ ada lemari. Nah itu buat naro kardus itu. Tiba-tiba itu kardus melayang. Anjir, melayang. Melayang gitu. Apa ada yang nyambit? Pak, kata gue. Kaget dong bertiga. Itu kardus kok kata gue. Kok kardus bisa melayang kata gue. Tapi semuanya itu menyaksikan itu kardus. Iya, itu kardus jatuh apa bener-bener kayak ada yang lempar. Kan kalau jatuh biasa kan begini. Iya. Gini, jatuhnya gini gitu kan. Ini begini. Kan kardus kan pipih. Kayak begini. Iya, kayak ada yang nyambit gitu kan. Kok kardus melayang gitu kan ya? Terus. Dari situ langsung pada merinding dong di situ bertiga gitu, udah tidur langsung kayak gitu. Suruh tidur kali itu. tidur masuk kamar gitu. Sampai ngelempar gitu kan maksudnya butuh energi yang gede ya. Iya betul. Sampai ngegerakin benda, sampai bisa ngelempar segala macam, itu kan maksudnya energi yang dibutuhkan kan nggak kecil. Iya, energi yang besar itu. Nah, ini kan tadi Kamil bilang kan bapaknya Kamil itu bisa, dalam artian bisa tuh memang praktisi hal-hal seperti itu ya. Iya. Dari bokap sendiri tuh pernah nggak maksudnya mindahin kah, netralin kah atau gimana, pernah nggak? Mindahin, netralin pernah di rumah. Jadi dulu zamannya baru punya adik sepupu. Jadi adiknya ibu baru lahiran. Nah anaknya ini sedikit berbeda. Maksudnya berbeda tuh, pernah dengar gak iga kuning? Iga jarang? Ya, iga kuning terus jarang. Iga kuning mah nggak tahu. Kalau iga jarang pernah dengar. Iya, iga jarang kuning. Jadi udah iganya jarang terus kuning itu wangi. Kalau kata orang paranormal itu wangi itu lebih sensitif, lebih gampang entah lebih gampang merasakan, entah melihat mungkin ya. Melihat sih lebih pasti. Melihat pasti ya. Melihat, merasakan semuanya, bahkan bisa sampai interaksi. Bahkan dia bisa dibilangnya ya anak indigo itu. Nah jadi dulu zamannya baru lahir itu kan dia digangguin mulu. Sering nangis berarti ya? Iya, sering banget, tiap malam tuh dia nangis tapi nggak keluar air mata
kayak gitu. Sering banget digangguin. Itu gara-gara kata bokap gue nih, itu dari pohon rambutan yang di belakang rumah. Yang gede tadi itu. Ya, itu dari situ dia pindah ke kamarnya adik sepupu gua. Karena situ. memang ada bayi kali dia ya, resep ya. Dia resep dari situ. Nah, sama bokap gua dipindahin lah dia. Nggak di situ lagi, jauh, nggak tahu di mana. Sama bokap gua dipindahin. Karena memang udah keganggu ya. Iya, udah sampai ngeganggu banget. Nyaman, maksudnya sih namanya anak kecil kalau nangis dulu kan maknya kesianan. Betul. Begadang, ngurusin, diemin. Tiap Berarti malam. pas setelah dipindahin tuh udah nggak sering nangis Udah, atau gimana? Udah nggak terlalu. Udah mendingan udah lah mendingan ya. lah ya, udah mendingan gitu. Sampai rumah gue tuh sering banget tuh ditempelin tiap pintunya tuh kayak daun kelor tuh nggak sih? Daun kelor bambu kuning. Iya. Daun kelor, bambu kuning, terus bawang putih yang kayak gitu-gitu tiap pintunya tuh ditaruhin dulu tuh. Tapi sampai sekarang masih ada tuh daun kelor, bambu kuning masih ditempel di pintu atau gimana? Ya di pintu sih, di pintu kamar, di pintu depan itu daun kelor. Tapi Karena kalau sekarang sih udah jarang sih. Mitosnya memang daun kelor tuh kayak gimana ya? Daun kelor, bambu kuning emang sebenarnya ngaruh nggak sih? Kalau gue pribadi sih gue nggak paham ya, maksudnya korelasi antara daun kelor, bambu kuning, terus bawang putih tuh ngaruh sebenarnya nggak sih? Kalau bawang putih, kalau logika dulu nih ya, kalau logika. Cara kita logika, secara logika kalau bawang putih sih mungkin ngaruh ya karena dia bau kan. Baunya nyengat kan, mungkin dia tuh nggak suka yang bau-bau ya kan, jadi nolak lah, nggak bisa dia masuk gitu kalau bawang putih ya. Tapi kalau daun kelor kayak bambu kuning kok nggak ngerti ya, nggak tahu pastinya kenapa bisa dipercaya gitu. Tapi kalau kata bokap gua, kata nenek gua, kata pokoknya keluarga nih, daun kelor itu kan dari mitos juga bisa ngelunturin apa susuk. Ya kan, bisa yang kayak gitu-gitu, bisa ngelunturin susuk. Nah nih guys, buat kalian yang tahu bisa komen korelasi antara daun kelor, bambu kuning, bawang putih ke makhluk astral tuh seperti apa. Kalau misalkan ada yang tahu boleh di komen di bawah ya. Boleh banget. Soalnya saya pribadi maksudnya nggak tahu, maksudnya korelasi antara hubungan itu semua tuh dengan makhluk gaib itu nggak tahu gitu. Soalnya dulu sempet kan rame-rame kolor hijau tuh. Iya, kolor hijau. Nah, itu tuh sampai di masyarakat kampung itu berbondong-bondong nyari daun kelor, nyari bambu kuning, nyari bawang putih buat ditaruh di pintu. Nah, gue pribadi anjir buat apaan gitu ya. Maksudnya gue pribadi yang nggak tahu tentang hal itu tuh masih bertanya-tanya korelasinya tuh apa, hubungannya apa. Iya, hubungannya kan? Apa. Cuman kan memang kalau orang-orang dulu mungkin pernah diajarin atau pernah punya mitos atau apa bisa dibilangnya ya, pamalinya apa segala macem seperti itu, gua nggak tahu. Makanya kalau misalkan masih ada korelasinya tuh kalau kayak tadi kan bawang putih karena bau. Ya, kalau bawang putih kan karena mungkin efek baunya ya. Efek baunya. Cuman daun kelor sama bambu kuning tuh gue pribadi masih belum tahu kan. Ya, gak ngerti sih kalau itu. Bokap gue tuh sampai nanemin apa bambu kuning. Nanemin bambu kuning? Iya, di rumah saudara sih, nggak dari rumah gue. Nanemin bambu kuning. Gak tahu tuh hubungannya apa ya kan. Tapi memang namanya kepercayaan, mitos turun menurun ya. Memang mungkin nggak ada salahnya dicoba. Iya sih betul. Tapi kadang omongan orang tua tuh yang menurut kita nggak masuk akal, tapi iya juga ya. Kadang-kadang memang kejadian entah memang ada benernya, ada benernya sampai kadang-kadang kita cocokologiin dengan logika ya memang nggak nyambung. Gimana ya, cuman orang dulu kepercayaan beda sih sama orang zaman sekarang modern ya. Betul. Balik lagi kan memang kalau hal-hal seperti itu kan bisa dibilang kategorikan budaya, kepercayaan segala macam. Ya kita ya harus percaya adanya budaya, adanya kepercayaan zaman dahulu. Karena memang kan hal-hal seperti itu memang adalah kita kan hidup berdampingan. Betul, hidup berdampingan. Kalau jadi nih, misalnya nih kita kayak gini, tapi satu aja yang sensitif, yang peka gitu, yang bisa gitu. Ngeliat terus segala macam. Betul, ngefek ke semuanya pasti. Karena mungkin jadi daya tarik nggak sih? Yap, betul. Jadi daya tarik buat dia. Oh, dia bisa lihat gue nih. Gitu. Nah, mungkin itu juga kali ya.
kenotik si makhluk astralnya itu, kenotis kali ya. Iya. Ada yang lihat gua nih. Iya, Gitu gitu. Kalau kita kayak gini kan kita nggak ada bisa lihat nih. Betul. Dia ngeliatin kita, ya nggak ada yang bisa ngeliat gue. Ya udahlah, pergi lagi dia. Bisa jadi gitu. Kalau misalnya ada satu orang nih yang bisa ngeliat dia, pas dia gini, dia bisa lihat gue nih, gitu. Jadi dia malah makin seneng gitu. Iya, berarti mungkin pengaruhnya orang yang peka itu seperti itu ya, Ya, karena dia kenotis, ada yang bisa melihat dia. Ya betul. Jadi bersyukurlah buat kita yang nggak peka ya. Iya betul. Bersyukurlah kalian. Alhamdulillah. Aduh. Jadi guys, buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa pencet tanda loncengnya agar notifikasi saat kita upload itu sampai ke kalian. Dan buat followers Kamel, silakan. Buat followers gue nih ya, gimana ya? Suruh subscribe. Ya, buat followers gue bisa subscribe nama channelnya. Ya, subscribe, like, dan komen, dan share buat share ke teman-teman kalian deh, biar makin rame ini kontennya. Mantap. Dan kalau misalkan dari teman-teman Kamel atau yang ingin menjadi narasumber, yang ingin nge-share cerita-cerita misterinya selama ini, anjir gue punya banyak pengalaman misteri tapi gue doang sendiri yang mendem. Itu kan gak enak bro. Iya, Sumpah itu gak enak. Berbagilah, share lah, ini tempatnya. Komen, nanti ada tim kita yang bakal hubungin kalian yang mau jadi narasumber. Nah, gimana Kamel? Ada yang mau diceritain lagi kah atau mau disudahi saja? Ya kalau mau ceritain ntar kita nggak pulang-pulang. Iya, siap. Sampai matahari ini muncul. Mungkin nanti ada part selanjutnya kali ya. Boleh, bisa jadi tuh. Siap. Nah, nanti buat kita bikin part 2 ya. Siap. Oke. Nanti buat part selanjutnya nanti saya bisa kontak ke Kak Adam lagi, boleh, atau ke Kamel langsung boleh. Nanti biar kelanjutan ceritanya itu nanti di part selanjutnya ya. Nah, sekali lagi nih terima kasih buat Kak Mel sama-sama yang sudah berkenan hadir di acara Chemistry pada malam hari ini. Jangan lupa buat kalian, sekali lagi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa pencet loncengnya agar notifikasi saat kita upload tayang kalian. Oke, mungkin itu aja dari kita berdua, dari Kak Mel. Saya Ben, terima kasih banyak. See you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.